Baik, shalom Bapak Ibu semua. Nah, tema kita hari ini adalah kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Katakan kemenangan. Saya percaya Bapak Ibu semua umat Kristen percaya kepada Yesus pasti mengalami kemenangan. Amin. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita bersama-sama, Roma 6 ayat ke-9. Yuk kita baca bersama-sama Roma 6 ayat ke-9. Lalu kita nyanyikan satu lagu ya. Saya minta Pak Amin kasih kunci G. Roma 6 ayat 9. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Katakan amin. Begini, kebangkitan Kristus itu fakta, bukan mitos. Fakta. Suatu realita yang betul-betul terjadi. Nah, kita harus mengerti bahwa Yesus datang ke dunia bukan sekedar lahir. Tetapi Yesus datang ke dunia dilanjutkan dengan mati di atas kayu salib, kemungkinan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tujuannya begini. Kebangkitan Tuhan Yesus itu mengalahkan dosa. Katakan mengalahkan dosa. Dan tentunya pergumulan hidup kita semua. Karena Yesus bangkit, maka ada hari esok. Amin. Mari kita nyanyi sama-sama. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, haleluya. Kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sekali lagi sama-sama, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan. Ayo dengan iman katakan bahkan mati. Tebus dosa kami. Kubur kosong, membuktikan dia hidup. Ayo angkat tangan sama-sama katakan sebab dia hidup. Haleluya, ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar ya Tuhan. Amin. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan amin. Sebab Yesus hidup, maka kita ada hari esok. Amin. So, saya mau bagikan tentang 4 dimensi kemenangan yang dimaksudkan oleh Yesus dari kebangkitannya. Kemenangan apa saja? Yang pertama, kemenangan atas dosa. Katakan kemenangan atas dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah sebuah pelanggaran terhadap hukumnya Tuhan. Dosa karena manusia tidak taat kepada firman Allah. Di Roma 5 ke-12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berdosa, semua orang telah berbuat dosa. Akibat dosa, manusia terpisah dari Allah. Manusia seperti terikat oleh sebuah tali. Tapi manusia mesti dibebaskan. Manusia tidak mungkin membebaskan manusia. Yang bisa membebaskan manusia dari dosa hanya satu, yaitu Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah di mana Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa saudara dan saya. Nah, hari ini kita lihat bagaimana respon kita terhadap kebangkitan Yesus atas dosa yang terjadi dalam hidup kita. Maka kita harus datang kepada Yesus, kita harus bertobat, kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. So, dosa itu bukan karakter manusia sebenarnya. Dosa itu adalah karakter iblis. Iblislah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. So, hari ini Bapak Ibu kalau kita sudah bertobat terima Yesus, apakah mungkin nggak bisa jatuh ke dalam dosa lagi? Mungkin. Kalau Bapak Ibu tidak jaga diri baik-baik. Maka itu hari ini kita belajar kemenangan atas dosa. Tuhan mengajarkan 3 hal. Yang pertama, kita harus menanggalkan manusia lama. Yang sudah pernah berdosa, bertobat, tinggalkan manusia lama. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau Bapak Ibu berdosa lagi, artinya Bapak Ibu menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Lalu Bapak Ibu berdosa lagi, Bapak Ibu menyalibkan Yesus ketiga kalinya.
Lalu berdosa lagi, udah terima Yesus, lakukan dosa keempat, kelima, ketujuh, dan seterusnya. Mau sampai kapan Yesus disalibkan? Yang mau bertobat katakan amin. Kedua, rela diperbarui dalam roh dan pikiran. Amin. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar, maka harus rajin-rajin baca Alkitab. Tinggalkan dosa yang lama, nggak ulang lagi, lalu dibaharui dalam roh dan pikiran. Artinya Bapak Ibu harus hidup dalam kebenaran. Tujuan Tuhan menciptakan kita menjadi penyembah. Yohanes 4 ayat 23 dan 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya kita harus hidup benar dulu. Yang membuat kita berkenan kepada Tuhan bukan bagusnya suara kita, bukan hebatnya nyanyi kita, bukan hebatnya khotbah kita, tapi hidup kita benar, berkenan. Amin. Suami istri yang berkenan, pasti suami saling mengasihi. Artinya suami istri jangan saling mengecewakan, jangan saling berbuat salah. Amin. Saling menyempurnakan. Katakan amin. Baru yang terakhir adalah mengenakan manusia baru. Saudara, kalau yang dimaksud dengan manusia baru, seperti tadi yang saya buat di doa Bapa kami, Bapak Ibu semua, mulai hari ini kita hidup dalam doa. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan mau kita berdoa sesuai kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Kalau Bapak Ibu minta sama Tuhan, pasti minta apa? Mobil, rumah, jalan-jalan. Itu kan semua duniawi punya. Tapi kalau Yesus mengajarkan kita, bukan seperti itu. Tuhan mengajarkan kita untuk bisa menerima, mensyukuri makanan yang secukupnya. Dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk hati-hati supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tapi kalau itu pun terjadi, kita minta Tuhan lepaskan kita daripada yang jahat. Amin. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dimensi yang kedua tentang kebangkitan ini adalah kemenangan atas maut. Bapak Ibu, semua orang akan meninggal. Siapapun kita pemazmur mengatakan 70 paling 80 tahun udah bagus lah ya. Tapi kalau bisa 90 tahun itu bonus gitu. Kita nggak mungkin hidup selama-lamanya. Kalau umur kita 150 tahun berarti kita jadi pohon beringin. Kan nggak mau kan jadi pohon beringin. Nah, hari ini kita lihat satu firman Tuhan. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Tuhan Yesus sudah menebus saudara saya dan saya dari maut. Jadi maut tidak ada sengat lagi. Kenapa? Karena Yesus yang sudah menang dan Yesus sudah mengendalikan semua dan mengalahkan semuanya. Nah, kita lihat. Dalam satu perumpamaan bagus sekali, tadi pagi saya renungkan ini bagus-bagus sekali, tentang Lazarus dan orang kaya yang meninggal. Kita lihat apa yang terjadi. Lazarus di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya yang meninggal itu ada di mana? Ada di tempat siksaan, di tempat yang sangat menderita sekali. Pesan Tuhan jelas sekali bahwa Bapak Ibu semua, kematian itu pasti akan terjadi. Kematian, kehidupan setelah kematian tetap akan masih ada. Namun kehidupan kita setelah kematian ditentukan oleh kehidupan kita hari ini, sekarang ini. Jangan nanti mau mati baru berbuat baik. Jangan mau mati baru berbuat benar. Terlambat. Coba kasih tahu sebelah kanan, terlambat bro. Terlambat kok istri. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Bapak Ibu tegang kali ya. Oke, udah menang atas dosa, menang atas maut. Nah, kita lihat yang ketiga, menang atas kuasa setan. Nah saudara, setan itu iblis, bukan suami. Bukan istri juga. Kita kadang-kadang istri di rumah suka bilang, setan gitu ya. Suami bukan setan, oke? Istri-istri katakan amin. Amin. Kurang kuat ya, berarti ada setan di rumah. Katakan amin. Amin. Baik, setan itu iblis. Saudara, kebangkitan Yesus melucuti pekerjaan kuasa kegelapan. Nah Bapak Ibu, pencobaan tipu daya setan seringkali membuat kita seringkali dirayu, diintimidasi untuk mau melakukan sesuatu yang salah. Kita harus bergumul, kita harus tolak sama-sama. Seringkali serangan dari pikiran. Mau nggak ngambil ya? Mau nggak ngambil ya? Ngambil sesuatu yang punya kita, nggak punya kita, mau ambil ya? Nah, seringkali ada berkecamuk di pikiran. Kalau kita tidak menguasai diri, kita tidak melawan itu, kita bisa anytime jatuh ke dalam dosa. Mata. Kadang-kadang suka lihat sesuatu yang salah. Harusnya nggak boleh lihat, tapi ya nggak apa-apa. Loh kok nggak apa-apa? Saudara, sejenak kita kepleset saja, sudah jatuh ke dalam dosa. Maka kita berdoalah pada hari ini, kebangkitan Yesus sungguh-sungguh membangkitkan kita semua dan kita tidak lagi melakukan dosa. Katakan amin. Yang terakhir, yang kemenangan atas pergumulan hidup. Bapak Ibu, semua kita punya pergumulan.
Masing-masing punya pergumulan yang berbeda-beda. Ada yang bergumul buat sakit penyakitnya, ada yang bergumul buat suaminya, ada yang bergumul buat istrinya, ada yang bergumul buat keluarganya, ada yang bergumul untuk banyak hal dalam kehidupan ini. Tapi di 1 Petrus 2:24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya melalui pengorbanannya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu sudah sembuh. Saudara, orang yang ikut Yesus adalah orang yang hidup dalam kemenangan, bukan dalam kekalahan. So hari ini kita mesti introspeksi diri. Kalau kita seringkali kalah, seringkali kita bergumul kalah, ada kemungkinan Bapak Ibu belum hidup dalam kemenangan. Bapak Ibu semua, sebelum saya datang ke tempat ini, hari ini kita ada di tempat ini berdoa. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan ingatkan saya begini, kita datang bawa api. Apa yang dimaksud dengan api? Roh Kudus itu lambangnya api. Sudah mesti jaga api daripada kehidupan rohani Bapak Ibu terus membakar, menyala. Kerohanian kita itu ibarat seperti sebuah api yang terus menyala. Tidak boleh padam. Sekali padam Bapak Ibu, anytime bisa jatuh ke dalam dosa. Sekali padam, kerinduan kita kepada Allah bisa menurun. Sekali padam, cinta Tuhan itu nggak nyala-nyala lagi. Kasih mula-mulanya hilang. Bagaimana Bapak Ibu bisa setiap pagi bangun doa pagi? Bagaimana Bapak Ibu bisa setiap minggu ingin melayani? Rasanya begitu bergumul masalah ekonomi, down. Bergumul masalah suami, down. Bergumul masalah anak, down. Semua masalah bisa buat down. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, firman Allah juga berkata di Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang mengasihi Dia yang terpanggil sesuai dengan rencananya. So Bapak Ibu semua, hari ini kita semua dipanggil oleh Tuhan dengan maksud ada satu rencana yang baik. Amin. Tuhan mau pakai Bapak Ibu semua. Amin. Tuhan mau pakai Bapak Ibu semua jadi berkat. Tuhan mau pakai Bapak Ibu semua menangkan jiwa. Sebagai penutup Bapak Ibu semua, kita sudah belajar ya bahwa kebangkitan Yesus memberikan kemenangan. Menang atas dosa, menang atas maut, menang atas setan, menang atas pergumulan hidup. Nah, waktu Yesus mau naik ke surga di Matius 28, ayat 19 dan 20, Tuhan bilang apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Mengapa Tuhan bilang pergilah? Itu kalimat perintah loh, ada tanda seru di situ. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadi Bapak Ibu lihat, hanya murid-murid Yesus yang melihat Yesus naik ke surga. Artinya Yesus nanti datang juga murid-muridnya yang melihat. Tidak semua orang Kristen menjadi murid. Tapi murid Kristus pasti Kristen. Yang ngerti katakan amin. Tidak semua orang Kristen murid. Tidak semua orang ke gereja juga Kristen. Pembantu saya juga tiap minggu ke gereja. Tapi dia nggak Kristen. Yang ngerti katakan amin. Tapi Tuhan mau standar kita bukan sekedar itu. Bukan sekedar jadi jemaat. Tapi mau Tuhan standar kita adalah murid. 12 murid. 1 pengkhianat. 11 murid. Sepanjang 3,5 tahun. Melihat keajaiban. Melihat mujizat. Melihat banyak hal yang Yesus lakukan. Bahkan melihat Yesus bagaimana disalibkan. Dan Yesus bangkit. Dan bahkan mereka melihat Yesus naik ke surga. So Bapak Ibu semua, mari hari ini firman Allah berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya Tuhan Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Baik kita ibadah di sini, kita berdoa yuk sama-sama kepada Tuhan bahwa kemenangan sudah terjadi atas kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan pimpin Bapak Ibu berdoa untuk mohon pengampunan dulu. Kalau memang Bapak Ibu ada berbuat salah, apapun itu, kita mohon ampun sama-sama. Amin. Sebelum kita masuk perjamuan kudus. Pak, boleh ambil IG, lalu kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, mari Roh Kudus di hadapan-Mu, kami sujud menyembah dan menyerahkan seluruh hidup kami. Seringkali dalam hidup ini kami tidak sadar melakukan begitu banyak kesalahan. Ada juga yang kami sengaja. Karena kami pikir Tuhan tak tahu. Padahal Tuhan jelas tahu. Tuhan jelas melihat apa yang kami lakukan yang tidak berkenan. Oleh sebab itu hari ini di tempat yang sangat bagus. Di Garden Tom ini Tuhan. Tempat di mana ada kubur Yesus di belakang ini. Bapak kami berdoa. Kami mohon pengampunan ya Tuhan. Tuhan ampuni kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah menerima Yesus, tapi seringkali kami jatuh bangun di dalam dosa. Lewat momen yang bagus di tempat yang sangat luar biasa ini. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Ampuni kami. Ampuni mata kami.
telinga kami, tangan kami, perbuatan kami, tindakan kami, perkataan mulut bibir kami yang seringkali melukai orang lain. Tuhan, hati kami yang seringkali menyimpan rasa yang salah itu. Tuhan, kami minta Engkau tahirkan kami, kuduskan setiap kami, ampuni kami, dan layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kalian bisa bantu bagi. Ya. Nah, saya ambil satu dulu. Nah, Rita silakan bantu bagi. Pak, nanti kita perjamuan selesai kita mandi ya. Terima kasih Yesus. Baik, apakah semua Bapak Ibu sudah mendapatkan roti dan anggur? Ya, ada yang belum? Baik, yuk kita nyanyi ya. Yuk. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu. Mari semua udah dapat roti, mari kita angkat tangan dengan tangan kanan kita bersama-sama. Soalnya perjamuan kudus hanya untuk yang berumur di atas 12 tahun. Yang berumur di bawah 12 tahun belum boleh masuk perjamuan karena anak-anak itu diserahkan kepada Tuhan. Oke. Nah, ya angkat tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita dengan tangan kanan kita bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan sama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur ya Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur ya Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih buat perjamuan kudus hari ini. Bapa, kami berdoa dari tempat ini. Lewat perjamuan kudus ini kami semakin diteguhkan. Biarlah saat ini yang sakit Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Oh Tuhan, yang dapat banyak sekali tekanan dalam hidup Tuhan, angkat tekanan mereka ini semua. Berikan mereka jalan. Berikan mereka hal-hal yang baik. Berikan mereka Tuhan umat-umat-Mu satu hal kesempatan yang baru untuk menjadi manusia baru kembali. Sehingga kehidupan yang mereka jalani ke depan adalah hidup dalam kebenaran Kristus. Dan mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang lahir baru. Orang-orang yang hidup dengan sungguh-sungguh dengan roh yang menyala-nyala. Kasih-Mu lah itu begitu nyata sehingga mereka cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur buat Sharon Tour yang boleh memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama lewat satu perjalanan rohani wisata di tempat ini. Dan tempat ini Engkau berkati berlimpah-limpah. Semua pegawai, karyawan yang bekerja di tempat ini, Tuhan juga berkati mereka. Mereka boleh senantiasa sehat dan merawat tempat ini dengan sangat-sangat baik. Sehingga menjadi satu hal yang boleh menceritakan banyak hal tentang Alkitab, tentang kebenaran firman Tuhan dari tempat ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Sebentar akan kami berpisah satu dengan yang lain. Kami akan membawa berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus memberkati, menyertai Bapak Ibu semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus,